Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam rangka dan situasi yang menggembirakan, bangsa kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-77. Semoga suasana, aura dan energi yang kita rasakan sama, yaitu mencintai bangsa ini. Amin. Kita hidup, kita berjuang di tanah Indonesia. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh hidup di tengah bangsa ini sebagai orang-orang Kristiani yang dipanggil Allah secara istimewa. Pertanyaannya, mengapa kita menjadi orang-orang istimewa? Yang pertama, karena kita boleh mengimani Kristus yang diutus Allah Bapanya. Amin. Diutus dan menerima dengan memberi diri kita dibaptis. Kita menerima harta kekayaan yang sangat berharga karena Kristus yang mengasihi kita adalah Allah orang merdeka. Yang kedua, berjuang di tengah hidup beriman itu membutuhkan ketekunan, keyakinan, bahkan penyangkalan diri. Penyangkalan diri bukan berarti kita bukan manusia, kita tidak boleh memiliki kemampuan-kemampuan secara manusiawi, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah kita diberi kesempatan untuk hidup beriman dalam konteks dan situasi bangsa kita, sehingga kepekaan kita terhadap situasi-situasi yang terjadi di lingkungan kita hendaklah itu menjadi bagian penting untuk perjuangan hidup iman kita. Jelas dalam bacaan yang kedua, Paulus mencatat semuanya itu karena iman kita, karena iman yang diberikan Allah kepada kita, sehingga Abraham merelakan putranya dikorbankan. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi merayakan bangsa Indonesia kemerdekaan yang ke-77, kita diajak untuk bangun dari situasi pandemi. Situasi pandemi menghantam seluruh aspek kehidupan kita, entah itu ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Semuanya merasakan begitu kuat sehingga seakan-akan kita tidak berdaya menghadapi hal itu. Tetapi puji Tuhan bahwa kita boleh melewati situasi yang amat kritis itu, sehingga kita boleh bertahan dan tetap setia mengimani Allah yang menyelamatkan. Dengan situasi yang demikian, maka jelaslah bahwa beriman itu bukan sesuatu yang mudah jika dihadapkan kepada peristiwa kenyataan yang terjadi di lingkup kehidupan kita bersama, entah sebagai warga gereja, entah sebagai warga negara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dengan memahami dan mengimani bahwa Tuhan juga tetap bekerja dalam situasi keterbatasan manusia karena kita membuka diri kepadanya, maka hal-hal yang kita harapkan sebagai tanda keselamatan dan penyertaan Allah sungguh-sungguh terjadi. Maka kita boleh merayakan Ekaristi bersama, datang bersama keluarga, tidak perlu daftar lagi dengan aplikasi yang kadang-kadang membuat kita bukan hanya kesal, tetapi terjadi miskomunikasi di antara petugas, di antara umat yang hadir. Kenapa? Prokes menjadi syarat untuk kita. Kita tinggalkan hal itu untuk lebih mengedepankan bahwa kita menerima warisan iman yang begitu besar karena Kristus menyertai hidup kita, terlebih ketika kita dapat melewati masa pandemi yang telah lalu. Meskipun demikian, tetap kita harus berjuang menjaga agar masa pandemi yang sudah lewat itu tidak terulang lagi. Karena banyak hal yang meninggalkan kesedihan, orang-orang yang kita cintai hilang,
karena menghadap Sang Pencipta, atau orang-orang menjadi terisolasi karena situasi yang harus kita jaga bersama demi kebaikan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, beriman adalah suatu resiko dari rahmat anugerah surgawi yang kita terima. Tidak mudah untuk dijalankan, tetapi kita mempunyai pengharapan untuk dapat setia mengikuti Tuhan. Pertanyaannya, mengikuti Tuhan itu seperti apa ya? Menjaga dan merawat iman kita agar tidak terlepas dari diri kita, sehingga iman yang diberikan oleh Allah menjadi kekuatan bagi kita untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat. Saya selalu mengatakan pesan yang sangat berguna dan sangat baik, sangat Indonesia dan sangat gerejawi, yaitu 100% Indonesia, 100% Katolik. Monsinyur Sugiyoprantto mengingatkan kita bahwa sebagai warga negara dan warga gereja, iman kita tidak terpisah dari kehidupan dan perjuangan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebagaimana kita mendengarkan dalam bacaan Injil, kesetiaan terhadap Tuhan yang memberikan harta surgawi adalah suatu perjuangan kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih, perjuangan itu adalah perjuangan kita di dunia ini bersama Roh Tuhan yang telah dicurahkan kepada gerejanya, supaya komitmen untuk menjaga, merawat dan menumbuh kembangkan iman adalah tugas dan tanggung jawab kita pribadi, tetapi dalam kebersamaan kita sebagai umat Allah yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, sekali lagi dalam rangka memperingati pelindung dan kemerdekaan bangsa kita, kita diingatkan kembali apa kontribusi kita terhadap hidup iman kita, terhadap kehidupan sosial bermasyarakat di wilayah kita masing-masing. Entah di perkotaan, entah di pedesaan, entah dimanapun, tanamkanlah dalam diri kita kesetiaan terhadap iman dan mencintai bangsa ini, karena di bangsa inilah kita boleh hidup sebagai warga negara yang berkontribusi untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik, lebih bermartabat sesuai dengan panggilan kita sebagai citra Allah yang sejati. Oleh karena itu, jangan melukai atau menciderai kemanusiaan kita sebagai citra Allah yang telah diberikan, karena kita telah dikuduskan sejak kita diciptakan bersama dengan Sang Pencipta, dengan Allah yang memberkati. Dengannya kita boleh ikut ambil bagian dalam menghayati tugas dan panggilan sebagai komitmen dalam membangun kehidupan gereja ini dan juga bangsa ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, selamat berjuang bersama Allah. Kita berjalan bersamanya untuk menegakkan bahwa iman kita yang kita terima adalah sungguh-sungguh menjadi harta yang berlimpah, dan oleh keterlibatan kita membangun bangsa ini, itulah komitmen kita untuk berjalan bersama di situasi kemerdekaan yang kita terima dengan perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa kita. Tuhan memberkati.